Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyyah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di era digital yang semakin maju, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan secara keseluruhan. George Bennett dalam bukunya yang begitu terkenal, Management Equity Access, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pusat, melesat, dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati, kemudahan dalam lalu lintas informasi, mempercepat komunikasi, bahkan meningkatkan efisiensi. Hadirin, mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah syarah Al-Quran ini kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Memahami Peran Teknologi dalam Transformasi Sosial Masyarakat di Era Digital, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 20 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq فانظروا
Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, menurut tafsir Al-Marawi, ayat ini menganjurkan manusia untuk melakukan pengamatan dan penelitian terhadap alam semesta. Hal ini mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kemudahan masyarakat. Melalui pengamatan dan penelitian, manusia dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ciptaan Allah. Teknologi harus dimanfaatkan dengan bijak dan bertanggung jawab. Tidak boleh disalahgunakan, Apalagi menimbulkan dampak negatif yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hadirin rahimahumullah, di era globalisasi dan transisi saat ini, teknologi menjadi semakin vital. Secara umum, teknologi mencakup semua bakat, pengetahuan, seni, teknik, alat, dan proses yang diperlukan untuk menyusun aktivitas input ke output sepanjang waktu, yang seringkali direpresentasikan dalam kemampuan inovatif organisasi. Sekalipun teknologi lebih sering diasosiasikan dengan barbarisme, bukan berarti Islam harus peduli dengan ungkapan tersebut. Sebelumnya, pada masa perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW telah menggunakan teknologi perang Persia, menggali parit yang mengelilingi Madinah bersama para sahabatnya. Penemuan meriam pertama di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih pada saat penaklukan Konstantinopel. Bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi hadirin semakin pesat selama periode tersebut. Namun hadirin, pada era transformasi ini kita harus mengetahui cara menggunakan teknologi dengan pengetahuan yang memadai. Lantas, untuk menyikapi persoalan tersebut, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 7
halaman 435 menjelaskan ayat ini melarang mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan. Beliau menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang memadai sebelum mengambil sikap atau tindakan. Disebutkan juga dalam tafsir yang ditulis oleh Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, jilid 7 halaman 154 sampai 153 menjelaskan ayat ini melarang mengikuti sesuatu tanpa pengetahuan yang jelas. Beliau menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang komprehensif sebelum mengambil keputusan atau tindakan, termasuk dalam penggunaan teknologi. Dari syarahan tadi hadirin, dapat kita tarik kesimpulan Penggunaan infrastruktur teknologi yang andal, Peningkatan literasi dan keterampilan digital, serta perhatian pada keadilan dan inklusi sosial. Dengan menerapkan langkah-langkah ini hadirin, penggunaan teknologi dalam transformasi masyarakat dapat dilakukan secara aktif, efektif, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh anggota masyarakat. Sekian syarahan Al-Quran dari kami. Wallahul